Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Dunia dalam mimpi. Ani dan ibunya, Bu Kamil, tinggal di sebuah rumah kecil dan sederhana. Mereka hidup dalam kesusahan sejak sang ayah meninggal. Ani menatap sedih pada Bu Kamil yang sedang bersiap untuk berangkat kerja. Namun, bagaimanapun, ibunya harus bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Paling tidak, Bu Kamil bisa membawa pulang roti dan susu hangat ketika kembali. Ibu berangkat dulu, Nak. Ibu. Ani meringkuk sendirian di kasurnya yang keras dan kumal setelah Bu Kamil pergi. Saat itulah dia mulai mengarang mimpi. Aku ingin bermimpi apa ya? Hingga akhirnya dia tertidur. Kali ini, Ani hendak mengarang sebuah mimpi tentang es krim raksasa. Ani berlari mengitari es krim yang super besar dan berwarna-warni. Ia bisa mencicipi setiap es krim dengan sesuka hati. Oh, menyenangkan sekali. Oh, mulai gelap. Aku pasti sudah tertidur. Biasanya, setelah masuk ke dalam dunia mimpi, Ani tidak akan ingat apapun sampai terbangun esok pagi. Namun, kali ini berbeda. Dunia di sekeliling Ani tetap ada, tetapi gelap sekali. Di mana aku? Mengapa semuanya terlihat suram? Ada pintu. Sepertinya itu pintu keluar. Aku harus segera pergi dari sini. Namun, semakin Ani berlari mendekat, pintu itu justru semakin menjauh. Aku pasti bisa keluar dari tempat menyeramkan ini. Ayo Ani, kamu bisa. Namun, pintu itu sudah menghilang. Ani tiba-tiba melihat ada seekor kelinci yang mengenakan topi merah milik Santa Claus. Kelinci itu pasti teman Santa. Itu artinya ia adalah kelinci yang baik. Sepertinya aku bisa bertanya padanya. Ia kemudian berjalan mendekati kelinci itu. Hei kelinci, kau pasti teman Santa Claus ya? Aku ingin bertanya, apakah kau tahu jalan keluar dari tempat ini? Aku tersesat. Kelinci itu seketika berubah menjadi sangat menyeramkan. Ada monster kelinci. Sebenarnya aku sedang berada di mana? Oh, aku tak suka berada di tempat ini. Aku ingin pulang saja. Ibu, tolong aku. Hal tak terduga terjadi lagi. Hai, bolehkah aku tahu namamu? Namaku Lucy. Kamu Ani kan? Iya, di mana ini sebenarnya? Kamu sekarang berada di dunia mimpi. Tempat ini indah sekali. Kamu bisa menemukan apapun di sini. Ini adalah dunia yang cocok untuk anak kecil sepertimu, Ani. Mengapa aku bisa berada di sini? Oh iya, dari mana kamu tahu namaku? Aku tahu kamu adalah anak yang begitu kesepian dan menginginkan teman. Buktinya, kamu selalu mengarang mimpi, bukan? Kamu memang sudah terbukti sebagai pengarang mimpi yang andal. Karena itulah, dunia mimpi akan menerimamu dengan senang hati. Apa maksudnya? Aku benar-benar tidak paham. Maksudnya adalah, kamu akan tinggal selamanya di dunia mimpi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan ibumu serta hidupmu yang kurang beruntung lagi. Tinggal di sini? Tidak, aku tidak mau. Dunia mimpi ini sangat menyeramkan. Ada makhluk aneh yang tinggal di sini. Lebih baik aku tinggal bersama ibuku saja.
Meskipun di rumah sederhana, tetapi aku tak perlu merasa khawatir di sana. Apakah kamu yakin tidak ingin tinggal di sini, Ani? Lucy kemudian menjentikkan jarinya dan sling. Astaga, mengapa sekarang aku berada di taman bermain? Dunia mimpi bisa mewujudkan semua keinginanmu tanpa terkecuali. Jika kamu masih ragu, aku akan membuktikannya. Sekarang, coba bayangkan sesuatu dan kamu pasti akan mendapatkannya. Ani pun membayangkan sebuah kamar yang indah dan luas. Celing, dia langsung mendapatkannya. Wah, ini adalah kamar impianku. Kalau belum puas, kamu bisa membayangkan hal lain yang kamu inginkan. Aku membayangkan bisa tidur bersama ibuku di kamar yang indah ini. Hah, Ani mendapatkannya lagi. Bagaimana? Menyenangkan, bukan? Iya, hidupku benar-benar terasa sempurna. Semua keinginanku dapat terwujud. Jadi, apakah kau bersedia tinggal di sini, Ani? Iya, aku sangat bersedia. Esok harinya, Bu Kamil selesai bekerja ketika matahari hampir terbit. Akhirnya pekerjaanku selesai juga. Semua gerbong kereta dan area stasiun sudah bersih. Waktunya aku pulang dan bertemu Ani. Bu Kamil bekerja di stasiun kereta yang letaknya cukup jauh dari rumah. Bu Kamil segera berjalan menuju ke kantin pegawai. Ia hendak mengantre untuk mengambil roti serta susu sapi jatah miliknya. Ani, ibu pulang. Susu hangat dan roti siap untuk disantap. Oh, ternyata Ani masih tertidur pulas di kamarnya. Nak, ayo bangun. Sudah pagi. Ibu bawakan roti dan susu hangat kesukaanmu. Tetapi putrinya itu tidak kunjung bangun. Aneh sekali. Mengapa ia tak bangun-bangun? Matahari semakin bersinar terik. Akhirnya, Bu Kamil memutuskan untuk membawa Ani ke klinik. Anakku, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau tak segera membuka mata? Sebenarnya tidak terjadi apa-apa dengan putri ibu. Dia hanya tertidur pulas. Apakah sebelumnya dia meminum obat tidur? Saya kurang tahu, Dok. Karena saat malam hari, saya harus pergi bekerja. Ibu Kamil membawa Ani pulang setelah dokter memastikan kalau Ani baik-baik saja. Ibu khawatir denganmu, Nak. Tak biasanya kamu seperti ini. Sementara itu, Ani sedang asik membaca buku di dunia mimpi. Aku kan tidak bisa membaca. Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba bisa? Wah, keren sekali. Ani kemudian mencari kegiatan lain setelah bosan membaca. Aha, aku ingin bermain piano. Tara! Astaga, baru kali ini aku melihat piano sungguhan. Biasanya hanya ada di surat kabar. Aku belum pernah memainkan piano sekalipun. Apakah aku bisa? Coba aku buktikan. Wow! Jemari Ani menari-nari di atas tuts piano. Ani bisa memainkan piano itu secara alami. Ia kemudian mencoba duduk di kursi penonton yang berada dalam balai musik itu. Kursi penonton ini jauh lebih nyaman dibandingkan kursi yang ada di rumahku. Setelah itu, Ani bermain-main di taman bunga. Ia sangat bahagia karena bisa bermain dengan bebas di sana. Hari mulai gelap. Sinar matahari sudah tak terlihat lagi. Lama-lama rasanya berbeda. Biasanya ibu sudah marah jika aku bermain di luar hingga gelap seperti ini. Namun, kali ini tak ada yang memarahiku. Saat makan malam, Ani duduk sendiri. Ada banyak sekali makanan yang dihidangkan, dan semuanya adalah makanan kesukaan Ani. Namun, Aku rindu pada ibu.
Apakah ibu akan sedih jika aku tidak ada? Tempat ini memang indah. Aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau. Namun, aku tidak seharusnya berada di sini. Aku ingin pulang. Silakan masuk. Aku ingin pulang ke rumah. Bisakah kau membantuku? Kalau itu tidak bisa. Apa maksudmu? Kau sudah mengajakku ke sini. Tetapi kamu tidak bisa membantuku pulang. Sejak awal, aku memang hanya bisa mengajak ke dunia mimpi. Tetapi tidak bisa mengembalikan ke dunia nyata, Ani. Jika kamu memang ingin pulang, temukan sendiri jalanmu. Lantas, bagaimana caranya? Bayangkan saja rumahmu. Nanti kamu akan menemukan jalan keluarnya. Jangan terkecoh. Ia membayangkan rumah kecilnya nan sederhana. Oh, tiba-tiba sekeliling Ani menjadi gelap lagi. Kini, ia harus berjuang mencapai pintu ajaib itu lagi. Mau kecepatan lariku seperti seekor rusa pun, aku tak akan bisa mendekatinya. Ibu, aku terjebak di dunia mimpi. Aku ingin keluar dari sini. Tak lama kemudian, Ani seperti terjun ke sebuah lubang tanpa dasar. Lubang itu gelap dan sangat menyeramkan. Apa yang terjadi? Ani? Ibu! Akhirnya kamu bangun juga, Nak. Kamu sudah tertidur selama 3 hari penuh, Nak. Bagaimana ibu tidak khawatir? Namun, sekarang ibu lega karena kamu baik-baik saja. Tinggal bersama ibu di rumah ini merupakan hal yang lebih dari sempurna. Sejak masuk ke dunia mimpi, kini Ani menjadi lebih bersyukur dengan apa yang ia punya. Hai, Riri akan ajak kamu berkeliling negeri dongeng. Di sini penuh dengan hal menarik. Ada cerita interaktif, cerita bergambar, cerita pendek, video animasi, dan aktivitas seru. Ini adalah cerita interaktif. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Terjatuh di sebuah ladang bunga yang sangat luas. Kamu bisa baca ratusan dongeng, cerita rakyat, fabel lucu, hingga kisah misteri. Row your boat gently down the stream. Ada lebih dari 500 judul cerita yang bisa kamu baca. Selain itu, kamu juga bisa mewarnai dan bermain menghubungkan garis. Pasti seru. Semua yang kamu inginkan ada di sini. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.